otomatis ini benar-benar rugi. Usaha ini sangat gak worth it buat teman-teman. Mending buat teman-teman yang belum terjun, mending stop. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Ya. Jadi banyak ya yang menanyakan, Mas, review kandangnya kalau sudah isi. Ya, jadi karena aku ini videonya mau bahas lain, tapi pengen sambil ngasih lihat kalau ini isinya kalau sudah isi kayak gini. Jadi aku buat background aja. Nah, jadi di sini aku lebih tertarik membahas tentang apakah usaha ini masih bisa untung atau enggak, masih worth it enggak, masih masih untung nggak gitu dengan kondisi pakan yang seperti ini. Ini banyak request seperti itu, minta dihitungkan kayak gitu. Oke, saya sebagai peternak praktisi tentunya akan sangat tertarik juga untuk menghitung apakah sebenarnya kita di saat ini tuh untung nggak sih ketika kita menjalankan usaha ternak ayam petelur ini. Ternyata setelah saya hitung-hitung ret-retan dengan standar yang ada di lapangan, itu cukup mengagetkan gitu. Cukup membuat saya ternyata pusing gitu kalau dihitung gitu. Agak nyesel juga ngitung, tapi juga akhirnya aku juga ngukur gitu. Oh, berarti sebenarnya ini gitu. Nah, apa yang saya maksud di sini? Mari kita sama-sama bahas sesuai dengan apa yang sudah saya oret-oret tadi di sini. Apakah untung atau enggak ya dengan asumsi harga pakan seperti saat ini? Oke. Nah, kalau yang dulu-dulu nih, aku kan udah pernah tuh di video pertama, bahkan di beberapa video aku juga ngitung pendapatan harian, terus pendapatan omset gitu kan. Tentunya kalau kita ngitung itu aja pasti kelihatannya kita lumayan gitu. Nah, tapi kalau kita ngitung selama satu periode dengan catatan modal awal juga kita hitung, semuanya kita hitung, apakah usaha ini untung atau jangan-jangan buntung? Nah, ini yang akan menjawabnya. Oke, mari kita hitung. Asumsikan kita itu beternak 1000 ekor ya, 1000 ekor dengan asumsi harga telur juga kita stabil di angka Rp20.000. Dengan asumsi lagi produksinya stabil 50 kilo setiap harinya, seperti itu. 50 kilo setiap harinya selama satu periode. Walaupun di lapangan tentu pasti akan sangat berbeda-beda. Ketika kita bisa maksimal itu bisa sampai 60 kilo, ataupun ketika kita punya masalah bisa drop bahkan sampai 30 kilo, 40 kilo dan lain-lain. Nah, saya ambil 50 kilo aja selama satu periode. Nah, dengan catatan kondisi ayamnya semuanya sehat agar produksinya tetap stabil seperti itu. Baik, mari kita hitung untuk satu periode selama 2 tahun. Walaupun sebenarnya satu periode itu 18 bulan sebenarnya usia produktifnya. Jadi nggak ada 2 tahun. Kalau untuk peternak-peternak besar seperti itu. Tapi kita ngomongin peternak dengan populasi 1000 ekor ya. Dimana ini sebenarnya bisa kita maksimalkan sampai 2 tahun itu tadi. Baik, kita hitung dulu modal. Modal ini nanti adalah salah satu yang akan kita kembalikan dengan asumsi kalau kita modal itu 100% hutang ataupun kita memakan uang tabungan kita. Nah, otomatis kita harus mengembalikan uang ini untuk menjadi uang pribadi kita lagi gitu kan. Karena kita sebisa mungkin dalam usaha harus memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Nah, modal awal saya menghitungnya 160 juta. Itu total ya, total. 160 juta itu adalah biaya kandangnya 60 juta. Biaya ayam siap produksinya yaitu 100 juta
Atau ketika teman-teman beli ayam usia 13 minggu, itu untuk 1000 ekornya sekitar 60 juta. Nah, untuk biaya perawatan sampai dia bertelur itu biasanya memakan biaya sekitar 40 juta. Jadi ya ketemunya sama, 100 juta. Intinya ayam usia siap nelur yaitu 100 juta untuk per 1000 ekornya. Jadi modalnya adalah 160 juta. Udah ketemu ya. Nah, dari 160 juta, berapa pendapatan setiap hari yang bisa kita peroleh gitu. Pendapatan, kita hitung pendapatan dari jual telurnya dulu ya. Jual telur dengan produksi tadi aku anggap saja 50 kilo setiap harinya dengan harga jual telur 20.000 per kilonya. Walaupun mungkin di pasar ketika kita ngomongin harga jual telur itu kan sangat fluktuatif. Ada kalanya kita bisa dapat bagus sampai 25.000 per kilo, dan ada kalanya kita di angka 18.000, 19.000 seperti itu. Nah, kita ambil rata-rata 20.000 aja per kilo. Satu periode berapa nih? Nah, satu periode untuk 20.000 per kilonya itu berarti dapatnya, berarti seharinya dengan jumlah produksi 50 kilo kita dapat uang 1 juta persis. Untuk harga jualnya 20.000 itu 1 juta. Nah, satu periode kan 2 tahun nih. 2 tahun adalah 730 hari. 730 hari itu kita kalikan 1 juta tadi. 1 juta kali 730 hari. Berarti kita ketemu dalam satu periode pendapatan kita dari jual telur aja kita 730 juta. 730 juta. Wow, angka yang sangat fantastis, angka yang sangat besar. Itu buat aku gitu. Apalagi kita ngomongin masih beternak 1000 ekor dengan modal 160 juta. Kan gede banget ya, dapatnya 730 juta. Modal awalnya 160. Tapi nanti dulu teman-teman. Itu tadi kita baru modal awal doang. Modal awal kalau kita kurangin 730 juta mungkin masih sisa banyak. Tapi dalam usaha ini kan kita harus mikir biaya operasionalnya. Di mana biaya operasional untuk jenis usaha seperti ini, anggap saja usaha manufaktur gitu, itu gede banget loh biaya operasionalnya. Terutama di pakan. Ini kan kita anggap saja sebuah pabrik. Usaha ternak itu pabrik telur gitu kan. Mesinnya adalah ayam-ayam itu. Nah, mesinnya agar bisa beroperasi dengan baik, dia harus dipenuhi makannya gitu. Biaya pakan ini menjadi salah satu biaya operasional yang besar gitu, tinggi, paling gede gitu. Nah, biaya operasionalnya, nah ini yang banyak dipertanyakan sama teman-teman. Apakah masih untung dengan kondisi seperti ini, harga pakan yang segini untuk kita sebagai peternak? Ya, mari kita hitung nih biaya pakannya nih. Anggap saja kita biaya pakan per kilonya 6.300 per kilonya. Walaupun mungkin di lapangan kita bisa dapat 6.100 ataupun 6.500. Nah, aku ambil tengah-tengahnya aja, 6.300 per kilo. Dalam sehari kita butuh untuk konsumsi pakan hariannya itu adalah 120 kilo. Nah, 6.300 kita kalikan 120. 6.300 kali 120 berapa? Ketemulah 756.000. Biaya pakan per harinya adalah 756.000 rupiah. Itu biaya pakannya saja, baru biaya pakan. Nah, kita kalikan ya, selama satu periode ini adalah 730 hari tadi. Nah, ketemu 551.880.000. Biaya pakannya saja dalam satu periode kita sudah segitu. Itu sudah hampir nempel biaya pendapatan. Biaya pendapatannya tadi 730. Sekarang biaya pakannya 551. Masa iya satu periode kita cuma dapat sisa 200-an, mungkin nggak ada 200, 100 berapa, belum dikurangi biaya modal tadi, belum kita juga dalam beternak nggak mungkin dong operasionalnya cuma biaya pakan, belum kita yang menggunakan gaji karyawan. Ini hal penting lagi, vaksin, antibiotik, vitamin. Kita menghitung biaya karyawan, vaksin, antibiotik, listrik, air dan lain-lain itu satu bulannya aja, kita hitung per bulan aja ya, satu bulannya habis 2 juta. Karena itu yang tercatat di catatan saya, kurang lebih setiap bulannya untuk 1000 ekor menghabiskan biaya segitu. Nah, kita kalikan 2 tahun atau 24 bulan berarti akan ketemu di angka 58 juta rupiah. Udah gede banget kan? Biaya-biaya pengeluaran dari modal,
biaya operasional. Biaya operasionalnya ini antara pakan sama vitamin dan lain-lain tadi ini sudah gede. Sekarang apa kita untung? Ya kan? Mari kita hitung. 730 juta tadi kita kurangi biaya pakan. Lalu kita kurangi biaya vitamin dan lain-lain. Kita kurangi biaya modal 160 juta itu tadi. Di catatan saya, di sini kita minus, teman-teman. Minus 39.880.000 rupiah. Jadi teman-teman bisa asumsikan sendiri ya, worth it gak sih kita usaha ini dengan modal sedemikian besarnya, dengan harga pakan yang seperti ini, worth it gak sih gitu. Tapi teman-teman, itu kan tadi aku udah ngomong ya, dalam satu periode kita minus 39 juta. Tapi kita belum menghitung biaya harga jual afkir dari ayam-ayam ini. Per 1000 ekor, anggap saja ya kita dapat biaya afkirnya 30 juta. Dengan harga jual satu ekornya 30.000. Atau sebenarnya lebih sih, 30, 40 lah, 40.000. Tapi kan dalam satu periode kan kita ada kematian dan lain-lain. Jadi anggap saja kita dapat 30 juta aja. 30 juta ya berarti untuk menambal minus tadi kita masih minusnya nggak gede-gede amat lah. 9.880.000 minusnya. Kita dalam satu periode kita minus segitu. Tapi lagi, masa iya kita cuma mau menghitung angka itu saja? Karena sebenarnya kita juga masih punya kandang yang nggak habis dalam satu periode. Kalau aku biasanya menghitung kandang itu, kita anggap saja ya secepat-cepatnya 3 periode lah. Walaupun sebenarnya bisa sampai 5 periode lebih. Bahkan ya anggap saja 5 periode lebih gitu. Tapi aku di sini mengasumsikan kita bisa dipakai untuk 5 periode. Berarti biaya penyusutannya satu periodenya adalah 20%. 20%. Berarti nilai pembangunan kandang yang kita awalnya 60 juta tadi, yang seperti yang aku bilang, ketika kita kurangi 20%, berapa nih? 60 juta itu berapa 20%-nya gitu. 20%-nya berarti dari 60 juta itu sekitar 12 juta. Berarti satu periode kita untuk biaya penyusutan kandang kita habis 12 juta sebenarnya gitu. Jadi di sini kita masih punya untung kandang dengan nilai aset kandang itu dikurangi 12 juta aja. 60 juta kurangi 12 juta. Kita masih punya nilai aset kandang ini sebesar 48 juta. Nah, kita kurangin aja. 48 juta tadi kurangi 9 juta. Kita masih berapa? 9.880 ya tadi. Nah, ternyata di sini coret-coretan saya, kita itu masih punya angka sekitar di 39 jutaan gitu, kurang lebih 39 juta lah, lebih segitu. Tapi di sini pertanyaannya adalah tenaga kita ikut siapa gitu. Kita udah pusing usaha ini ikut siapa. Karena dengan nilai itu menurut perhitungan saya, menurut asumsi saya ini kita emang sudah rugi gitu loh. Masa ya kita usaha dalam satu periode atau 2 tahun, selama 2 tahun kita hanya dapat sisa aset aja, sisa aset yang nilainya juga sudah turun gitu loh. Masa iya seperti itu gitu. Nah, di sini kita kembalikan lagi ya teman-teman. Tujuan dari kita usaha ini untuk jangka pendek atau jangka panjang. Karena kalau untuk jangka pendek otomatis ini benar-benar rugi. Usaha ini sangat gak worth it buat teman-teman digelutin. Mending buat teman-teman yang belum terjun, kalau usaha ini untuk jangka pendek, mending stop, jangan. Mending pikirkan usaha lain aja yang lebih punya potensi yang lebih bagus atau mungkin punya keuntungan yang lebih baik. Nah, kalau saya memilih untuk tetap bertahan, selain karena saya sudah terlanjur terjun di dunia ini, ya menurut saya oke lah, untuk periode ini anggap saja saya rugi atau saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya tarik ke belakang atau tarik jauh ke depan. Kalau kita tarik ke belakang, saya anggap saja saya pernah di masa-masa saya di usaha ini punya keuntungan yang lumayan. Anggap saja seperti itu. Kalau saya tarik jauh ke depan, menurut saya usaha di bidang pangan, usaha di bidang apalagi ini telur ya. Telur ini kan masuk ke kategori pangan sembako pokok lah, kebutuhan pokok. Dan banyak produk yang menggunakan telur. Itu jauh ke depan prospeknya masih bagus gitu loh. Nah,
mungkin anggap saja ini adalah momen dimana memang kita harus pinter-pinter mengatur keuangan, pinter-pinter mengatur segalanya di usaha ini agar kita bisa tetap fight, agar kita tetap bisa survive di sini. Anggap saja ini seperti seleksi alam. Karena saya yakin di masa pandemi seperti ini, nggak cuma usaha ini yang mengalami, bahkan banyak usaha-usaha lain yang jauh lebih parah dampaknya gitu. Nah, bersyukur saja ketika kita masih bisa bertahan, walaupun mungkin kita sebenarnya nggak dapat apa-apa gitu untuk periode ini gitu. Cuma ya percaya saja, rezeki kita nggak hanya datang dari satu sisi. Insya Allah, Allah itu akan mendatangkan rezeki kita dari berbagai macam pintu rezeki. Sedikit asumsi dari saya, take away yang bisa kalian ambil dari video ini adalah, kalau kalian memang berpikir untuk usaha ini dalam jangka pendek, untuk masa-masa saat ini sangat tidak bagus. Ya, nggak usah masa inilah. Masa-masa ketika ini lagi punya keuntungan bagus pun sebenarnya ini nggak bagus untuk usaha jangka pendek. Karena marginnya sangat tipis. Karena kita usaha di bidang telur ya, di bidang kebutuhan pokok sembako. Kita tahu kita usaha yang bermain di kebutuhan pokok itu pasti marginnya tipis gitu. Untuk kita sebatas kembali membalikan modal aja mungkin itu butuh waktu yang sangat panjang gitu. Tapi kalau teman-teman ingin ngomongin usaha ini jangka panjangnya, saya yakin ini masih sangat worth it. Karena saya yakin apapun yang mengurusi perut, mengurusi kebutuhan pokok, produk itu masih belum punya pengganti di lapangan atau di pasarannya. Selama itu pula usaha itu masih punya potensi seperti itu. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel Gopur Goplem. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sukses selalu buat teman-teman, sehat selalu di sana. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya alhamdulillah buat teman-teman yang selalu nonton video ini, kalian termasuk sumbangsih ya, donatur dari pendapatan saya dari AdSense ini gitu.